Hai everyone, kali ini saya mau membahas mengenai satu buku yang cukup populer dari Ray Dalio. Judulnya adalah Principles for Dealing with the Changing World Order. Ini bukunya bagus mengenai macroeconomics gitu ya, tapi tinjauan dari Ray Dalio ini bukan dari sisi teoritis gitu ya, tapi dia lebih ke aspek praktis gitu ya, karena Ray Dalio ini merupakan praktisi gitu ya, dia investor, kemudian dia juga hedge fund manager gitu ya, dari suatu hedge fund yang sangat terkemuka namanya Bridgewater Associates gitu ya, dengan aset under manajemennya yang luar biasa besar gitu ya, kalau nggak salah di atas 150 billion dana yang dia kelola. Dan dia di sini sharing mengenai view dia gitu ya terkait dengan global makro, baik itu ekonomi maupun politik maupun hal-hal lainnya yang itu berkontribusi terhadap keputusan investasi dia, baik itu selama ini maupun ke depannya gitu ya, rencana-rencana dia ke depan. Cukup komprehensif buku ini gitu ya, membahas faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kemajuan maupun kemunduran ekonomi dunia, negara-negara yang ada di dunia gitu ya. Saya sempat menuliskan beberapa catatan gitu ya terkait dengan konten dari buku tersebut, dan kali ini saya akan share gitu ya ke teman-teman semuanya. Jadi tadi gitu ya, buku ini ditulis oleh Ray Dalio gitu ya. Di dalamnya dia berbicara bahwa suatu negara itu memiliki cycle gitu ya. Cycle itu yang terkaitan dengan politik maupun ekonomi, yang dimana cycle itu akan menentukan gitu ya kemajuan maupun kemunduran suatu negara di dunia. Menurut Ray gitu ya, cycle dari negara itu akan mengalami periode di mana negara itu mengalami kemajuan gitu ya, rise, kemudian peak gitu ya, di mana statusnya dia ada di sedang bagus-bagusnya gitu ya. Setelah itu suatu negara akan mengalami fase decline, kemudian reset. Nah, itu berulang gitu ya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan selalu berulang untuk negara yang satu dan negara yang lain. Nah, dia juga melakukan studi historis yang cukup panjang gitu ya, dari zaman dahulu kala gitu, dan si Ray ini menemukan bahwa dalam perkembangannya dunia itu sudah mengalami serangkaian pertumbuhan maupun kemunduran suatu empire gitu ya, dimulai dari Dutch Empire zaman dulu ya, Belanda sangat menguasai dunia dengan kemampuan maritime-nya dia gitu ya. Setelah Belanda itu turun pada waktu itu, dilanjutkan dengan British ya yang menguasai dunia juga dengan industri maritime-nya dan juga financial center-nya yang sangat kuat di waktu itu. Kemudian British turun, lahirlah US gitu ya yang menguasai dunia sampai saat ini. Dan saat ini kita ada di periode di mana dominasi US itu mulai tersaingi lah ya, bukan belum mengalami keruntuhan, tapi mulai tersaingi dengan meningkatnya peran Cina gitu ya, yang berada di posisi dua dunia gitu ya. Nah, dia studi historis dia sangat jauh ke belakang dan dia melihat perkembangannya sampai saat ini. Dia juga zoom in Cina gitu ya, bagaimana Cina itu dari awal gitu ya, dari zaman Mao Zedong tahun 40-an gitu ya, mulai setelah Civil War pada waktu itu dia bisa membangun fondasinya. Kemudian fondasi yang kuat tersebut dikembangkan lagi oleh Deng Xiaoping gitu ya, di mana Cina bisa tumbuh tanpa mengalami konflik dengan negara-negara lain gitu ya, tanpa mengancam dominasi atau eksistensi US sebagai penguasa dunia. Itu cukup pesat gitu ya di tangannya Deng Xiaoping. Baru kemudian akhir-akhir ini China dengan di bawah Xi Jinping gitu ya, dia sudah sangat besarnya saat ini sehingga dia bisa mengancam dominasi atau eksistensi US sebagai penguasa dunia.
Hal yang menarik dari Ray Dalio ini adalah dia juga membahas terkait dengan determinants of excellence gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu negara gitu. Ada 8 faktor yang dia bahas. Yang pertama adalah pendidikan. Jelas. Negara yang memiliki pendidikan bagus biasanya dia ada negaranya maju gitu ya. Kita sebut aja US gitu ya, di mana top universities ada di sana gitu ya, ada Harvard, Stanford, Penn, MIT, Berkeley dan segala macamnya ada di situ gitu ya. Makanya sumber daya manusianya bagus dan negaranya juga bagus. Europe juga seperti itu gitu ya, di UK kita lihat ada Cambridge, Oxford, LSE dan segala macamnya. Kemudian di Perancis ada INSEAD dan juga negara-negara lain ya, Swiss dengan ETH Zurich dan segala macamnya. Kampus-kampus bagus ada di negara-negara maju. Makanya education system itu penting untuk determine apakah suatu negara itu bisa maju atau enggak gitu ya. Kemudian competitiveness dan juga innovation and technology gitu ya. Semakin besar negaranya biasanya dia teknologi dan juga inovasinya akan semakin bagus gitu ya. US kita melihat ekosistemnya ada Silicon Valley, startup maupun perusahaan-perusahaan teknologi ada di situ gitu ya. Ada Microsoft, Google, Nvidia, Apple, semuanya ada di US gitu. Di Europe juga sedemikian gitu ya, Spotify dan segala macamnya gitu. Inovasi-inovasi tumbuh subur di negara-negara yang maju gitu ya. Akhir-akhir ini kita juga melihat Cina cukup mulai berkembang gitu ya terkait dengan itu gitu ya. Ada Tencent, Alibaba dan segala macamnya yang mereka teknologinya juga mengejar, inovasinya juga mengejar gitu ya. Industri mobilnya juga dengan BYD dan segala macamnya mulai menyaingi negara maju. Di Jepang kita lihat dulu gitu ya, industri manufaktur ada di situ semua, elektronik, mobil gitu ya, Toyota, Honda, Sony, Panasonic dan segala macamnya gitu ya. Itu negara-negara maju. Jadi memang innovation teknologi itu menentukan kemajuan suatu negara. Economic output atau GDP, yes gitu ya, semakin besar biasanya semakin kuat suatu negara gitu ya. Kemudian ada share of world trade gitu ya, di mana negara-negara yang kuat biasanya dia memegang porsi yang besar untuk perdagangan dunia gitu ya. US, China segala macam ya, mereka sangat dominan gitu ya di share of world trade gitu. Kemudian military strength gitu ya, jelas US dia sangat kuat militernya gitu ya. Europe juga sangat kuat, Inggris, Cina akhir-akhir ini bagus gitu ya. Kemudian Jepang dulunya juga kuat, akhir-akhir ini Rusia juga kuat dan segala macamnya. Military strength sangat ini. Kemudian financial center gitu. US, New York kuat sekali financial centernya. Di Europe kita lihat di Inggris financial centernya di situ cukup tertata gitu ya. Kalau misalnya di Middle East mungkin kita lihat ada Dubai, ada Qatar gitu ya. Kemudian di Southeast Asia ada Singapura, kemudian ada Hong Kong, itu adalah financial center yang ada di dunia. Nah yang terakhir ini yang dibahas determinants of excellence-nya ini adalah reserve currency. Nah ini penting gitu ya, karena selama ini kita melihat bahwa US bisa sedemikian dominannya gitu ya, karena mereka memiliki mata uang yang digunakan hampir 50% transaksi di dunia, yaitu US dollar atau greenback. Jadi status dia sebagai penguasa dunia itu dikukuhkan dengan reserve currency yang dia punya. Meskipun akhir-akhir ini mengalami sedikit penurunan kepercayaan gitu ya terkait dengan USD karena mereka hutangnya banyak, printing money terus dan segala macamnya. Tapi memang negara-negara kuat itu biasanya ditunjang dengan reserve currency yang digunakan hampir sebagian besar negara yang ada di dunia. Nah, Ray Dalio gitu ya berdasarkan beberapa faktor tersebut gitu ya meng-highlight bahwa Great Empire gitu ya, baik itu dulu Dutch, British, US itu memiliki komponen-komponen tersebut secara bagus. Mereka memiliki strong leadership, strong education system gitu ya, strong character dan juga work ethic, memiliki sistem kerja yang bagus gitu ya, good system untuk allocate resource gitu ya, open to global thinking, kompetitif di global market, strong income group dan segala macamnya. Mereka memiliki teknologi yang bagus, strong military dan segala macamnya. Hampir semua empire besar itu ditunjang dengan komponen-komponen tersebut gitu ya. Jadi memang itu adalah hal yang di point out oleh Dalio.
Nah, selanjutnya Delio ini juga melihat bahwa kemajuan dan kemunduran itu ditentukan oleh order baik itu yang ada di internal maupun di eksternal suatu negara, gitu ya. Jadi kalau di internal suatu negara gitu ya biasanya akan mengalami beberapa stage gitu ya, New World Order biasanya setelah sebelumnya itu mengalami chaos gitu ya, atau civil war, biasanya muncullah pemimpin baru gitu ya. Kalau misalnya dulu di Cina muncullah Mao Zedong setelah dia memenangkan civil war gitu. Ini biasanya adalah periode di mana suatu negara itu membangun fondasi gitu ya, tatanannya ditata gitu. Di situ ada resource distribution yang cukup efektif gitu ya, lanjut ke stage 2 dan juga kemudian dilanjutkan dengan stage 3-nya adalah kemakmuran suatu negara gitu ya. Nah, kemudian setelah negara itu makmur biasanya dilanjutkan dengan periode permasalahan muncul gitu ya, di mana negara itu memiliki hutang yang besar dan segala macamnya. Yang saat ini sepertinya kita bisa melihatnya di US gitu ya, di mana US itu memiliki hutang yang sangat besar gitu ya, 30 triliun dan dia juga selalu menopang kebijakan-kebijakannya gitu ya dengan mencetak uang baru, printing money. Dan hal tersebut pada akhirnya akan secara reinforcing gitu ya, akan meningkatkan semakin meningkatkan hutangnya, huge debt gitu ya. Kemungkinan hutang yang tinggi itu akan menjadi currency devaluation, di mana saat ini Amerika memiliki hutang yang besar gitu ya. Status dari dolarnya saat ini mulai dipertanyakan karena hal tersebut gitu ya. Baru-baru ini kita melihat misalnya negara di Arab mulai tidak mengharuskan untuk bertransaksi dalam USD gitu ya. Mereka bisa memakai mata uang yang lain. Nah, itu berarti ketidakpercayaan akan US dollar menjadi semakin besar gitu ya. Nah, ini cukup menarik gitu ya, karena kebijakan-kebijakan tersebut saat ini bisa kita lihat gitu ya. Nah, itu nanti bisa lead to financial trouble yang pada akhirnya nanti akan muncul perang atau war, baik itu dalam bentuk apapun gitu ya, yang itu akan berulang kembali. Nah, itu dari sisi eksternal. Dari sisi internal. Nah, war types-nya itu sendiri sebenarnya ada banyak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari dinamika geopolitik antara US dengan China, kita melihat sudah ada pertumbuhan itu gitu ya. Baik itu yang berkait dengan trade war gitu ya, ada tarif, ada import dan segala macamnya. Ini sangat krusial karena sebenarnya relasi keduanya itu sangat ini gitu ya, krusial. Mereka sama-sama negara besar gitu ya, tapi kalau satu pihak misalnya mengimpos misalnya ada tarif, ada segala macam ya, perang tarif dan segala macam ya, itu akan menyakiti pihak yang lain, dan demikian juga balasannya itu akan sangat tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, setelah trade war biasanya ada tech war. Nah, technology war gitu. Ini cukup terjadi gitu ya, sudah terjadi kalau misalnya kita lihat berita gitu ya, saat ini ada blocking terkait dengan Huawei, kemudian TikTok mulai di-ban di US gitu ya. Kemudian yang baru-baru ini gitu ya, 2 hari yang lalu kita melihat penggunaan microchip gitu ya di US itu mulai untuk China itu mulai dibatasi oleh Amerika dan segala macamnya. Nah, ini perang teknologi ini juga saat ini bisa kita lihat gitu ya, nyata gitu ya. Karena kalau dari sisi AI, Amerika masih dominan gitu ya, tapi kalau misalnya dari sisi teknologi seperti big data, 5G dan segala macamnya, electric vehicle itu ada di China gitu ya. Nah, ini saat ini terjadi. Nah, selain tadi ada trade, ada teknologi war gitu ya, kemudian ada capital war. Ini yang karena saat ini pemegang debt-nya terbesar dari US itu adalah China gitu ya, dan juga Jepang. Kita kalau misalnya ada capital flu gitu ya, beralih, itu bisa menimbulkan suatu situasi yang chaos. Geopolitik kita lihat gitu ya, ada Taiwan, ada di Middle East, ada kemudian Rusia dengan Ukraine. Saat ini juga kita bisa melihat hal itu terjadi. Military war juga ada. Cukup menjadi alarm gitu ya untuk kita semua. Yang selanjutnya dibahas oleh Delio itu adalah berkaitan dengan debt dan juga money. Dan dia zoom in di sini karena memang dia backgroundnya adalah investor dan hedge fund manager. Jadi dia zoom in ke komponen tersebut terkait dengan hedge fund.
Nah, Delio ini memandang bahwa menurut dia gitu ya, ketika suatu negara itu ada dalam masalah gitu ya, let's say misalnya US dia memiliki hutang yang sangat besar, mereka itu memiliki beberapa alternatif untuk menyelesaikannya. Yang pertama misalnya dengan membatasi spending gitu ya. Nah itu sayangnya kebijakan tersebut tidak populer gitu ya, karena itu kebijakan yang sifatnya deflationary gitu ya. Kalau misalnya spending negara itu berkurang, maka akan terjadi deflasi gitu ya, yang itu banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan dan segala macamnya, dan itu tidak favorable. Makanya spending cut itu jarang diimplementasikan di negara-negara gitu ya, baik itu US maupun yang lainnya. Nah, yang kedua itu adalah debt restructuring gitu ya, di mana kita memahami bahwa hutang gitu ya, satu pihak yang berhutang itu lawannya adalah pihak lainnya memiliki aset gitu ya, karena hutang itu akan menjadi aset untuk pihak yang lain. Nah, kalau ada restructuring misalnya penghapusan atau hal-hal yang lainnya, itu tentu bukan kebijakan yang sifatnya win-win gitu ya, karena kalau satu pihak dia win, pihak yang lain dia lose. Itu juga kebijakan yang tidak populer. Jadi debt restructuring ini juga bukan menjadi hal yang preferred gitu ya. Kemudian ada juga kebijakan lain misalnya menaikkan pajak gitu ya, raise tax. Ini juga tidak favorable gitu ya, karena tentu dunia usaha akan terancam gitu ya, pengusaha-pengusaha besar akan terancam, companies akan terancam dengan peningkatan pajak ini gitu ya. Opsi yang terakhir gitu ya, yang biasanya sering dilakukan gitu ya, itu adalah printing money atau buy debt gitu. Itulah yang terjadi setiap kali negara besar itu mengalami krisis gitu ya. Misalnya dulu 2008 gitu ya, di mana Bernanke keluar untuk dia dengan print money, dan juga dia membeli bond-bond yang ada gitu ya. Kemudian Janet Yellen, kemudian yang kemarin Powell gitu ya, kebijakan-kebijakan kuantitatif easing dan segala macamnya, itulah yang sering dilakukan kalau misalnya masalah itu mengemuka gitu ya. Misalnya ada suatu permasalahan besar, yang dilakukan adalah printing money by bond. Cuma pertanyaannya sampai kapan gitu limitnya, karena hutangnya sudah sedemikian besar, dan itu sekarang terjadi di US gitu ya. Mereka highly indebted gitu ya. Mereka spendingnya juga saat ini sedang tinggi-tingginya gitu ya, karena mereka harus mensupport Ukraine gitu ya. Kemudian dia juga mensupport Israel di Middle East, dan itu kebutuhannya besar, dan mereka tidak bisa spending cut. Yang bisa mereka lakukan adalah print money dan juga buy debt gitu ya. Tapi itu nggak bisa dilakukan terus gitu ya. Saat ini kebijakannya adalah tightening ya, di mana interest rate-nya justru tidak bisa diturunkan, tapi justru naik gitu ya. Buy bond-nya mereka sudah sedemikian besarnya dilakukan di masa lalu, saat ini mereka dalam tahap menjual bond gitu ya. Nah, ini bisa menjadi suatu masalah ke depannya gitu ya. Nah, ini makanya cukup mengancam eksistensi dari reserve currency status mereka, US dollar gitu ya, yang saat ini 50% negara di dunia masih menggunakan US dollar. Tapi pertanyaannya terkait dengan reserve currency, saat ini belum ada pengganti US dollar yang bisa sedemikian signifikannya gitu ya. USD let's say gitu ya, dia memang mengalami devaluasi karena massive money printing yang dilakukan US. Tapi euro juga mereka mengalami permasalahan sendiri gitu ya, karena itu adalah mata uang di area yang mereka sangat fragmented gitu ya. Gold misalnya, kita ingin balik ke gold, jumlah gold yang ada di dunia nggak mencukupi gitu ya untuk memfasilitasi transaksi atau yang ada di seluruh dunia ini. Yen sama seperti US, mereka government of Japan sangat banyak hutang gitu ya. Pound secara ekonomi UK saat ini sedang weak. Yuan gitu ya, fundamentalnya mungkin bagus tapi not widely used. Jadi alternatif dari USD ini masih cukup terbatas untuk saat ini. Secara keseluruhan mungkin itulah hal-hal yang dibahas di bukunya dari Ray Dalio, The Changing World Order. All in all, this is a very good book gitu ya. Kita bisa tahu banyak berdasarkan historis gitu ya. Pertumbuhan maupun penurunan kemajuan empire maupun negara, mulai dari Dutch, British, US hingga saat ini
pertumbuhan dari China yang mengancam eksistensi US. Dari past events dan juga past patterns tersebut gitu ya, kita bisa memahami ya, kondisi saat ini itu dunia sedang ada dalam stage apa gitu ya. Berdasarkan itu kita bisa mengantisipasi kemungkinan ke depannya akan menjadi seperti apa. Nah, inilah yang sebenarnya implikasi utama dari buku ini adalah hal itu gitu ya, membekali kita untuk mengambil keputusan gitu ya, baik itu keputusan terkait dengan strategic planning, baik itu strategic planningnya negara, strategic planningnya kementerian, strategic planningnya dunia usaha, pelaku usaha gitu ya, perusahaan, maupun strategic planningnya individu. Kemudian kita juga bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi dan yang dipelajari itu untuk melakukan risk management gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu misalnya something that's not really good is about to happen gitu ya, kita bisa melakukan langkah-langkah manajemen risiko yang sesuai gitu ya. Dan yang terakhir tentu kita bisa mengambil keputusan gitu ya yang terkait dengan investasi itu yang selaras dengan kondisi sekarang dan juga yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Inilah sebenarnya hal utama yang di-highlight oleh Ray Dalio. Jadi dia buku ini walaupun agak serem gitu ya, tapi tidak untuk menakut-nakuti gitu ya, tapi buku ini adalah untuk menyiapkan kita gitu ya mengenai hal tersebut, untuk melakukan strategic planning, risk management, dan juga bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan investasi gitu ya. Apapun yang akan terjadi, kita sudah prepared gitu terhadap hal tersebut. Overall, very good book gitu ya. Saya encourage teman-teman yang belum baca mungkin bisa membacanya karena ada cukup banyak hal-hal yang bisa kita peroleh di sini, dan pendekatannya dia tidak teoritis seperti buku-buku ekonomi makro yang lainnya gitu ya, yang sebagian besar sudah kita tahu gitu ya. Kalau misalnya buku ekonomi makro kan yang dibahas ya itu sajalah ya. Tapi kalau ini ada hal-hal baru gitu ya yang mungkin nggak terlalu teoritis dan mungkin kurang akademis, tapi implikasinya di dunia nyata sudah diuji dengan kesuksesan Ray Dalio dalam memimpin hedge fund yang dia kelola, Bridgewater Associates, yang awalnya kecil hingga saat ini menjadi one of the largest hedge fund yang ada di dunia. Overall itu semoga bermanfaat. Bye.